Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran pendidikan sosial dan budaya. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini, ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, berkenaan dengan presensi. Saya melihat beberapa kali kita kan ini kali pertemuan ketiga ya, itu adalah presensi untuk mata kuliah. Jadi di awal saya sudah bicara kalau boleh izin di 4 kali pertemuan. Jadi ketika tidak presensi, dan ada beberapa yang tidak presensi sampai hari ini, jadi pertemuan ketiga ini, jadi mohon untuk presensi ya, cukup presensi aja untuk menghitung kehadiran. Jadi untuk kalau 4 kali tidak hadir, itu saya pertimbangan untuk tidak ikut UTS atau UAS. Jadi mohon presensi seperti itu. Oke, itu yang itu. Kemudian untuk KRS, tolong Mas Okta hari ini ya maksimal tolong semuanya dikumpulkan ke saya. Jangan lupa di print, kemudian ditandatangani, kemudian di scan dan dikirim ke saya dalam bentuk CPG. Itu ya, hari ini maksimal hari ini. Saya minta tolong Mas Okta untuk mengumpulkan secara kolektif. Itu ya, terima kasih. Oke, mari kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang hakikat manusia sebagai makhluk budaya ya. Jadi kita tahu bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang tidak bisa sendirian ataupun mempunyai hasrat ataupun keinginan bersama dengan orang lain, baik pasangan ataupun dengan teman. Nah, dengan kita berkumpul, dengan kita membuat suatu komunitas dari zaman dahulu sampai sekarang, hal itu akan membuat sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan merujuk pada sebuah tataran baru ataupun sesuatu yang akan membuat itu menjadi sebuah budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang terus berulang kali kita lakukan. Nah, selain kita sebagai makhluk sosial, kita juga sebagai makhluk yang mempunyai akal. Ini yang membedakan kita dengan makhluk lain yang ada di bumi ya. Ada hewan, ada tumbuhan. Nah, manusia ini mempunyai akal pikiran yang akan membuatnya berbeda dengan yang lain. Sehingga dengan akal ini kita bisa berkarya, bisa membuat seni, berpikir, kemudian menciptakan beberapa hal baru di dunia. Oke. Nah, seperti gambar di atas yang bagian kanan itu kan terlihat bahwa memang otak kita itu sangat berfungsi dengan baik. Ada otak kanan dan ada otak kiri. Otak kanan itu untuk kreativitas, menghafal, seni seperti itu. Kalau otak kiri untuk menghitung. Nah, jangan sampai dengan otak yang sudah dianugerahkan kepada kita tidak bisa menggunakannya dengan baik. Kita sama aja dengan hewan ataupun dengan tumbuhan yang tidak bisa menggunakan otaknya dengan baik seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi budaya ini ada mempunyai banyak peran. Yang pertama adalah ya, hubungan ya antara manusia dan kelompok, kemudian wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan. Beberapa budaya itu memang sebuah cerminan suatu komunitas. Jadi walaupun itu berbeda dengan yang lain, tetapi itu menjadi kesepakatan mereka bahwa memang di daerah itu atau di komunitas itu mereka mempunyai kebiasaan atau budaya yang berbeda dengan yang lain. Ya, jadi adalah untuk menyalurkan perasaan yang itu bersama-sama mereka jadikan satu seperti itu. Nah, kemudian membimbing kehidupan manusia. Jadi seperti kebiasaan agama itu termasuk sebuah budaya ya. Budaya. Jadi orientasi hidup itu memang termasuk di dalamnya adalah agama seperti itu. Kemudian membedakan dengan manusia dan binatang. Nah,
Kalau manusia, kalau binatang itu dari turun temurun. Kalau hewan kayak apa ya, kucing ya, seperti itu budaya kucing. Tapi kalau manusia kan, ketika kita sudah beranjak dewasa, ada beberapa hal yang kita masuk dalam diri kita, kemudian kita adopsi dan menjadi sebuah hal baru dan menjadi kebiasaan baru di hidup kita. Seperti itu ya. Kemudian petunjuk, bertindak dan berlaku, kemudian mengatur agar manusia dapat mengerti keadaan seharusnya bertindak. Jadi ada pesan moralnya. Oh, ternyata dengan budaya seperti ini akan mengirim manusia itu pada tindak moral yang seperti itu. Gitu. Nah, jadi budaya ini terhadap lingkungan sangat besar ya. Jadi apabila kita masuk di daerah lain, itu pasti mempunyai kebiasaan yang berbeda karena memang punya kontur berbeda, kemudian lingkungan alam yang berbeda. Kita mungkin biasanya ada di Jogja dengan slow life ya, seperti itu. Kalau kita ke Jakarta akan mempunyai kebiasaan yang berbeda karena memang di sana lebih padat, semuanya lebih mahal, kemudian orang-orangnya juga lebih hard worker ya, jadi pekerja keras. Beda dengan di Jogja. Jadi beda lingkungan itu akan terpengaruh oleh budaya seperti itu. Kemudian proses perkembangan budaya. Jadi kita tahu bahwa budaya-budaya ini akan membuat banyak sekali perubahan ya, perkembangan seperti itu. Apabila suatu daerah, kemudian contoh ini, sebelumnya adalah sawah, kemudian dibuat perumahan. Nah, di situ juga akan terjadi konflik-konflik. Yang pertama mungkin tanahnya akan kurang bagus, kemudian lahan pertanian juga bagus, akan mempengaruhi produksi padi seperti itu. Jadi karena sawah semakin sempit dan permukiman semakin merapat, jadi ada beberapa hal yang akan menjadi konflik seperti itu. Tapi hal-hal seperti itu memang lumrah terjadi karena ada perubahan budaya, jadi berkembang seperti itu. Nah, kemudian ada problem kebudayaan. Jadi budaya ini karena memang berbeda-beda di setiap daerahnya, itu akan terjadi konflik ya. Yang pertama adalah kepercayaan atau agama. Agama itu sebagai simbol suatu identitas, tidak hanya sebagai spiritual tapi juga sebagai identitas. Ada orang yang hanya mungkin agamanya di KTP-nya apa, tapi karena itu menjadi suatu kepercayaan komunitasnya bahwa memang daerah situ itu sangat spiritual, pasti orang itu juga akan membela seperti itu. Nah, kemudian cara pandang ini mungkin kita dengan cara pandang orang-orang yang ada di timur Indonesia itu berbeda. Kemudian psikologi dan kejiwaan. Nah, ini juga termasuk contohnya kita bertemu dengan orang Batak yang notabene agak keras dengan orang-orang kita yang sebenarnya sangat, di Jogja itu kan sangat slow seperti itu. Kemudian kalau ngomong tidak terlalu dan sopan santun, mereka itu tegas dan singkat. Tetapi kalau di budaya Jawa, budaya Jogja itu kan bahasa-bahasanya sangat kental ya, itu yang mungkin menjadi penghambat. Kemudian komunikasi ya, jadi dengan bahasa yang berbeda, komunikasi juga akan menjadi problem seperti itu. Kemudian ada sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal yang baru. Kita juga tahu bahwa budaya ini tidak bisa serta-merta kita lanjutkan pada orang lain, tapi memang ada beberapa treatment biar orang lain itu paham. Nah, ini dia dibaca sendiri ya, ada sikap perubahan ya. Kemudian sikap etnosentris, jadi sikap lebih mementingkan etnisnya, itu sangat tidak sebagai faktor penghambat atau faktor yang mempengaruhi bahwa kebudayaan itu tidak bisa saling bersatu karena etnosentrisnya. Jadi dan menganggap
bahwa budaya lain itu tidak sesuai dan tidak sebagus apa yang kita punya. Nah, budaya itu ada yang sengaja, ada yang enggak. Jadi mungkin kita dari lahir menjadi orang Jawa, berarti itu nggak sengaja, ya. Kemudian kalau ditemukan ini berarti biasanya contoh ini budaya clubbing. Budaya clubbing di Jakarta itu memang suatu temuan ya. Jadi bukan suatu yang tidak disengaja, suatu temuan yang sengaja. Jadi memang itu adalah budaya asing kemudian diadopsi di Indonesia. Nah, oke, seperti ini. Ini ada kebudayaan sosial di daerah dan untuk nasional. Kebudayaan daerah dan nasional ini sebenarnya adalah bentuk aktualisasi ya. Jadi daerah itu adalah juga menggambarkan nasional. Tapi nasional itu biasanya membuat sebuah klaster-klaster untuk kebudayaannya. Jadi biasanya untuk menjadi kebudayaan nasional itu harus menjadi ciri khas dan bisa menggambarkan suatu negara, tidak hanya sebagai suatu daerah, dan itu dianggap sebagai yang paling santun seperti itu. Jadi jarang di Indonesia itu menggunakan budaya Papua sebagai identitas bangsa, tapi malah menggunakan sebagai contohnya batik. Batik itu kan dilihat secara bentuk juga sangat modis dan rapat ya daripada yang terbuka. Jadi lebih dipilih sebagai budaya nasional daripada budaya mungkin yang Papua ataupun budaya Lombok seperti itu. Tapi memang beberapa kali menggunakan itu, tapi dengan balutan lebih simpel dan lebih gampang sebagai batik dijadikan sebagai budaya nasional. Di daerah itu biasanya bersifat khas ya, memberi ciri-ciri untuk kepribadian identitas bangsa. Nah, selain kita itu berbudaya, ada juga ada yang namanya beretika. Jadi ini sebagai identitas suatu bangsa. Dari kebudayaan itu memang lebih cenderung lebih akan diterima apabila kita beretika, mempunyai moral, dan itu baik seperti itu. Jadi tidak ada negara yang mempunyai moral yang jelek, kebiasaan jelek itu akan diterima. Pasti negara-negara yang mempunyai sopan santun itu yang diterima. Jadi budaya ini juga tercermin dari suatu etikanya ya, etika budaya dari suatu bangsa. Estetika juga, jadi estetika ini lebih ke seni, jadi rasa norma seperti itu. Objek-objeknya ini ya, ada objek ciptaan manusia, yaitu budaya, kemudian ciptaan yang maha kuasa, produk kekuasaan tunggal bersifat mutlak karena diakui semua orang, terjadikan wanita seperti itu. Ini juga suatu kebudayaan. Oke, jadi ada afirmasi itu tentang peneguhan, penetapan yang positif, pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dianggap berharga. Oke, jadi kayak Candi Borobudur itu suatu afirmasi nilai estetik dan estetika kebudayaan. Jadi memang suatu penetapan yang itu benar-benar berharga. Ada beberapa ya, ada 3 afirmasi ini nanti bisa dibaca. Oke, ini juga ada etika dan estetika. Bedanya sudah jelas. Etika tentang nilai, estetika tentang suatu keindahan. Terima kasih, itu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.